Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pejuang KSM IPS MTS. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari soal 21 sampai soal ke-40. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Soal ke-21, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, faktor pendorong terjadinya interaksi sosial adalah A. Simpati sosial. Simpati sosial itu adalah seperti memberikan ucapan belasungkawa, turut berduka cita. B. Sugesti sosial itu adalah pengaruh sosial. C. Motivasi sosial itu adalah dorongan sosial. D. Empati sosial. Oke, memberikan bantuan atau memberi dukungan kepada orang-orang yang tertimpa musibah, menjenguk teman yang sakit dan menghiburnya, serta membagikan rezeki bagi orang yang membutuhkan atau orang-orang di sekitar kita itu disebut dengan empati sosial. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal nomor 22. Dalam perhatikan surat Al-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Proses hubungan yang benar adalah surat Az-Zukhruf ayat 32 ini menunjukkan penolakan terhadap keinginan orang-orang musyrik yang tak mau menerima pengangkatan Muhammad sebagai Rasul. Seakan-akan merekalah yang paling berhak dan berwenang membagi-bagi dan menentukan siapa yang pantas menerima rahmat Tuhan. Jadi proses hubungan yang benar itu adalah A. Kerjasama, proyek bersama. B. Kerjasama, negosiasi. C. Kerjasama, harmoni. D. Kerjasama, koalisi. Saya ragu jawaban antara A, B, C, dan D. Jadi karena takut salah atau keliru, saya serahkan ke kalian untuk jawaban yang benarnya. Yang jelas, inti pertanyaannya ada di seputar yang tulisan yang biru ini. Soal ke-23. Sebanyak 81 warga terjaring operasi tertib masker oleh petugas Satpol PP. Sebanyak 81 warga tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah terjaring operasi tertib masker. Berdasarkan berita di atas, tindakan Satpol PP yang tepat adalah A. Melaksanakan peraturan protokol kesehatan. Yang A itu bukan tugas si Satpol PP. Yang melaksanakan peraturan protokol kesehatan itu seharusnya adalah masyarakat. Yang B. Menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, di sini tugas si Satpol PP lah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Soal ke-24, berdasarkan ayat tersebut, munculnya perilaku ekonomi masyarakat dipicu oleh walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiras sabirin. Soal ini cukup sering ya dikeluarkan dalam soal KSM, apalagi soal KSM IPS, baik di video yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan di video ini juga ditanyakan tentang surat Al-Baqarah 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan bebuhan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berdasarkan ayat tersebut, munculnya perilaku ekonomi masyarakat dipicu oleh, itu jawabannya adalah A. Motif internal ekonomi, karena adanya dorongan dalam diri. Jadi rasa takut, rasa cemas itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri sehingga munculnya perilaku ekonomi ini. Oke, soal ke-25, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah ilustrasi gambar yang gila shopping intinya. Dalil nakli yang tepat untuk gambar yang menunjukkan tindakan yang harus dihindari adalah
dalil yang menyatakan tentang untuk tidak berbuat boros dan menghambur-hamburkan harta itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 26. Oke, surat ini saya tekankan lagi sering keluar dalam soal KSM IPS tentang tidak boleh menghambur-hamburkan harta secara boros. Itu adalah surat Al-Isra yang bunyinya ada pada option B. Wa atizal qurba haqqah wal miskin wa benas sabili wa la tubadzir tabdzira. Itu dia jawabannya. Oke, perhatikan gambar pada soal 26 ini. Berdasarkan gambar di atas, yang menentukan mobilitas sosial Reni adalah A. Sikap tawakal dan komitmen menjalani hidup. B. Sikap positif terhadap perubahan dan optimisme. C. Kemampuan mengelola finansial selama kuliah. D. Kemampuan akademiknya dan semangat yang kuat. Meskipun anak tukang becak, tapi dia mempunyai kemampuan akademik dan semangat yang kuat untuk bisa meluluskan S3-nya. Baik, soal ke-27. Perhatikan narasi berikut. Suatu ketika Pak Rahmat terlibat konflik dengan Pak Joni tetangganya yang menfitnah dirinya sebagai provokator desa. Atas kejadian itu, Pak Rahmat melaporkan Pak Joni ke Pak RT yang akhirnya dilakukan mediasi oleh Pak RT. Atas dasar ayat tersebut, maka tindakan Pak Rahmat yang terbaik adalah potongan ayat ini adalah surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan, jadi kata kuncinya memaafkan, tindakan yang tepat adalah A. Negosiasi tidak, B. Mediasi juga tidak, C. Akomodasi juga tidak, D. Rekonsiliasi atau saling memaafkan itu lebih tepat. Jadi jawaban nomor 27 adalah D. Rekonsiliasi. Soal ke-28, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan peran dan fungsi keragaman budaya sebagai A. Pelengkap hasil budaya, tidak. B. Daya tarik budaya lokal, juga bukan. C. Bukti fisik pemersatu bangsa, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam kebudayaan tapi kita tetap satu jua. Sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah bukti fisik pemersatu bangsa. Jadi jawabannya adalah C. Baik, saya akan bahas soal ke-29. Berdasarkan gambar di atas, alat tersebut digunakan manusia praaksara sebagai ini adalah kebudayaan pada zaman batu tua atau paleolitikum, namanya adalah kapak genggam. Pada zaman praaksara, kehidupan manusia pada saat itu adalah berburu. Jadi kapak genggam digunakan untuk alat pemburu binatang. Jadi jawabannya B. Soal ke-30. Perhatikan pernyataan teoritik berikut. Langsung ke pertanyaan bahwa pernyataan teori kesatria model C.C. Bird ditunjukkan oleh angka. Oke, oleh C.C. Bird ini dia menyatakan teori kesatria yang artinya bahwa pada penyebaran agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum kesatria. Jadi pernyataan teori kesatria yang benar adalah satu, golongan kesatria memberikan bantuan kepada raja-raja di Nusantara pada perebutan kekuasaan. Iya, isi salah satunya iya, ini nomor 1 benar. Yang kedua, golongan kesatria bekerja sama dengan raja-raja Nusantara mengajarkan budaya Hindu-Buddha. Ini salah. Tidak ada raja-raja Nusantara mengajarkan budaya Hindu-Buddha. Nomor 3, golongan kesatria membangun koloni hingga terbentuk menjadi kerajaan di Nusantara. Tidak. Yang keempat, golongan kesatria menikahi dengan putri raja yang dibantunya sebagai hadiah. Ini kelanjutan dari nomor 1. Jadi nomor 1 sama 4 betul. Yang kelima, golongan kesatria mengembangkan tradisi Hindu-Buddha di Nusantara. Iya, benar. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 4, dan 5.
Soal ke-31, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan media dakwah yang dikembangkan oleh, baik kalau ini adalah budaya sekaten. Budaya sekaten ini untuk memperingati Maulid Nabi. Biasanya ini di Jawa Tengah atau di Jogja, itu budaya sekaten itu diperingati setiap Maulid Nabi dengan menampilkan hasil panen. Nah, gambar di atas menunjukkan media dakwah yang dikembangkan oleh, kalau yang ini adalah wayang dan gamelan. Wayang dan gamelan itu adalah media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Sementara budaya sekaten atau media dakwah dengan mengedepankan nilai budaya itu adalah Sunan Bonang. Salah satunya melalui budaya sekaten. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Soal ke-32, peta di atas menyebutkan informasi penting tentang penyebaran Islam di Indonesia sebagai berikut. Di sini dijelaskan peta penyebaran Islam pada abad 1 sampai 16 Masehi bersamaan dengan 9 tahun Rasulullah berdakwah secara terbuka. Sekitar tahun 625 Masehi telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di Barus pesisir Sumatera. Kapal zaman, ini dia ada kapal, kemudian penyebarannya dari Mekah bisa sampai ke Indonesia. Peta di atas menyebutkan informasi penting tentang penyebaran Islam di Indonesia sebagai berikut. A. Proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh ulama-ulama dari Makkah dan Mesir melalui jalur pelayaran. B. Kota-kota Islam di sepanjang pantai Nusantara menunjukkan bahwa perdagangan menjadi salah satu media Islamisasi. C. Kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di Nusantara menunjukkan bahwa jalur politik menjadi salah satu media Islamisasi. Ini salah. D. Proses penyebaran Islam di Indonesia telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah terbuka memasuki tahun ke-9 Hijriyah. Kalau berdasarkan peta ini sudah dijelaskan pada bersamaan dengan 9 tahun, berarti kalau saya pribadi akan menjawab yang D itu. Serahkan kembali ke kalian referensinya seperti apa. Jadi saya menjawabnya adalah D. Perhatikan firman Allah dengan baik pada soal ke-33. Firman Allah pada potongan ayat ini adalah Al-Baqarah ayat 159 yang menganjurkan kita untuk berlaku lemah lembut. Ayat di atas menjadi dasar bagi Wali Songo melakukan penyebaran agama Islam di Indonesia menggunakan prinsip yaitu lemah lembut. Jadi jawabannya adalah lemah lembut. Ini adalah sikap Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Prinsipnya adalah lemah lembut. Oke, soal ke-34, perhatikan gambar berikut. Tidak ada gambarnya, yang jelas diberikan sepotong ayat yang artinya dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya janganlah berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Berdasarkan gambar dan ayat di atas menunjukkan satu perilaku, jadi saya tidak bisa menjawabnya karena gambarnya tidak jelas. Kemudian soal ke-35, perhatikan ayat berikut. Potongan ayat ini adalah surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Satu prinsip dasar yang dapat ditemukan pada ayat tersebut terkait dengan aktivitas manusia memenuhi kebutuhannya adalah tidak melampaui batas atau tidak melebih-lebihkan, tidak berlebihan.
atau juga sesuai kemampuan. Baik, soal ke-36. Ada beragam konflik di Asia Tenggara termasuk kudeta militer di Myanmar. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dalil nakli yang dapat dijadikan dasar Indonesia dalam menyikapi masalah tersebut adalah sikap Indonesia dalam konflik militer di Myanmar. Sudah saya cari beberapa dalil nakli yang menjelaskan tentang sikap Indonesia. Tapi dalam surah Al-Hujurat saya temukan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Saya juga kurang yakin dengan jawaban ini, tetapi isi ayatnya salah satunya adalah mendamaikan yang berselisih. Karena kata di sini adalah orang-orang mukmin. Kita jelas tahu bahwa negara Myanmar itu bukan negara muslim. Jadi saya masih ragu jawaban nomor 36. Perhatikan gambar berikut tentang adanya perkampungan kumuh. Ayat 2 wujud ruang perkotaan dalam gambar di atas menunjukkan adanya jurang ketimpangan ekonomi yang lebar di antara kelompok sosial. Permasalahan ini tidak saja mengharuskan pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan nasional, namun juga membutuhkan partisipasi aktif Muslim untuk mengentaskan ekonomi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Bentuk perilaku yang dapat dilakukan oleh Muslim tersebut merupakan implementasi dari Asmaul Husna, yaitu di sini saya tulis Al-Adl, artinya Maha Adil. Tapi ada juga Al-Bar. Al-Bar yang artinya Maha Menderma, pemurah. Kalau kita lihat partisipasi aktif Muslim untuk mengentaskan ekonomi kelompok masyarakat yang terpinggirkan itu dengan mendermakan sebagian hartanya. Jadi yang tepat itu adalah Al-Bar, Maha Menderma. Jadi inilah yang tepat jawabannya, Maha Menderma. Baik, saya lanjut ke soal ke-38. Soal ke-38 ini tentang 3 ayat yang menceritakan tentang perubahan sosial. Jika dibuat satu kesimpulan, maka 3 bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan pada masing-masing pernyataan adalah ini tentang, kalau kalian mau tahu, ini adalah Ar-Rum 41 tentang kerusakan di muka bumi. Intinya nomor 38 itu saya tidak yakin dengan jawabannya, makanya saya skip. Saya lanjut ke soal 39. Di soal 39 itu berbahasa Arab. Setelah saya terjemahkan, artinya terlebih kurang seperti ini. Perubahan yang dilakukan sekolah di masa pandemi COVID-19, lembaga pendidikan ini telah menggeser model pembelajaran tatap muka di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh. Model tergantung pembelajaran online ini pada platform virtual elektronik dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran dan sumber daya. Buku, lembar kerja, penilaian, dan pola interaksi berbasis media digital adalah produk sosial dan budaya baru dari model pembelajaran online ini. Dengan mempertimbangkan situasi perubahan sosial budaya ini, maka produk dan kegiatan lembaga pendidikan yang diuraikan dapat dikaitkan dengan konsep perubahan yang diciptakan oleh seorang ahli yang bernama menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya keselamatan. Pada COVID-19 itu kita mengutamakan keselamatan anak, makanya model pembelajaran kita robah menjadi pembelajaran jarak jauh. Itulah kita mengambil konsep perubahan pendidikan yang telah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi jawabannya adalah Ki Hajar Dewantara.
Baik, soal ke-40, soal terakhir. Corruption, collusion, and nepotism. Ini setelah saya terjemahkan, artinya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu penyebab berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Perubahan politik kekuasaan tersebut kemudian diikuti dengan munculnya konflik antar kelompok sosial di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah pusat mengirimkan pasukan militer dan keamanan ke daerah konflik untuk memaksa pihak yang bertikai untuk membuat resolusi. Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengendalikan masalah-masalah sosial tersebut? Dia dilihat memaksa, ada kata kuncinya di sini. Jika memaksa itu adalah bentuk koersi. Jadi jawabannya adalah koersi. Baik, sekian adik-adik untuk bagian kedua dari soal 21 ke 40 dalam pembahasan soal KSM, IPS, MTS. Semoga bermanfaat dan selamat ujian bagi kamu yang ujiannya besok. Saya berharap kalian yang belajar dari YouTube ini bisa mewakili kota kabupaten kalian untuk lulus KSM ke tahap provinsi. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan kalian share dan kalian like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.